Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rina di channel YouTube Rina Wandi. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi masyarakat. Indonesia dikatakan sebagai negara maritim karena negara Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki kawasan teritorial laut yang luas. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang, dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya alam laut yang sedemikian besar itu tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia tentunya, hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Pengaruh yang paling mendasar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat yaitu yang pertama, menambah devisa negara. Kemudian sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudera. Kemudian perkembangan pariwisata di Indonesia menjadi lebih pesat. Kemudian sebagai jalur perdagangan internasional dan sebagai destinasi pariwisata utama. Kemudian pengaruh kehidupan sosial masyarakat. Yang pertama, adanya komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga negara Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, dari segi budaya, pengaruh yang mendasar antara lain, satu, karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing, seperti dalam bidang musik. Masyarakat Indonesia lebih tahu musik luar seperti hip hop, jazz, R&B daripada lagu-lagu daerah. Tidak hanya pada lagu, budaya lain seperti tari-tarian dan bahasa pun mulai luntur. Kemudian, yang kedua, tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar adegan tersebut ditiru oleh artis-artis dalam negeri dan masyarakat menganggapnya sebagai gaya hidup, semacam pusat gaya yang perlu ditiru terutama oleh anak muda, padahal itu membuat turunnya nilai moralitas bangsa ini. Kemudian yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya, wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam.
Nah, yang terakhir, pengaruh terhadap transportasi antara lain peningkatan transportasi untuk tujuan wisata, kemudian peningkatan transportasi laut secara maksimal, kemudian peningkatan akomodasi angkutan umum. Mengingat luas wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan, sehingga mempengaruhi pemerataan program pembangunan dan hasil-hasilnya, sehingga kemajuan tidak hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu saja. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.